Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan bacaan Al-Fatihah sebagaimana biasa. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمنين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin sampai mana kemarin? Oh ini. Qala wa haddatsana Hasanun al-Hulwani qala haddatsana Abu Yahya al-Himmani qala haddatsana Qabisatu wa akhuhu dan saudaranya Qabisah annahuma sesungguhnya keduanya Qabisah dan akhuhu sami'a mendengar keduanya al-Jarrah kepada Jarrah Ibn Malihin yaqulu berkata siapa Jarrah ibn Malih, sami'tu aku mendengar Jabiron kepada Jabir yaqulu berkata siapa Jabir kemarin itu Jabir ibn Yazid ya. Yaqulu berkata Jabir, indi ialah pada diriku sab'una alfa hadithin adapun 70.000 hadis an Abi Ja'farin dari Abi Ja'far. Abi Ja'far ini maksudnya bapaknya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kata Jabir bin Yazid, saya ini punya riwayat hadis kurang lebih 70.000 hadis dari Abu Ja'far katanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa begini, ialah dari Nabi kulluha adapun semuanya sab'una alfa hadisin, dan semua 70.000 hadis itu dari Nabi. Nah, ini untuk menguatkan betapa Jabir ibn Yazid ini adalah orang yang suka bohong, yang ittahamahun nasu fi hadithihi. Kata para ulama, tidak mungkin mendengarkan 70.000 hadis dari satu orang, itu tidak mungkin sekali katanya. Qala wa haddatsani Hajjaj bin Syairi qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala berkata siapa Ahmad ibnu Yunus, sami'tu saya mendengar Zuhairan kepada Zuhair yaqulu berkata siapa Zuhair qala Jabirun yaqulu qala Jabirun berkata siapa Jabir atau sami'tu Jabiran aku mendengar Jabir yaqulu berkata Jabir inna indi sesungguhnya ialah pada diriku la khamsina alfa hadithin adapun sekitar 50.000 hadis. Mahaddathtu aku tidak menyampaikan minha dari khamsin bisyai'in sama sekali.
Aku tidak pernah sampaikan sama sekali. Qala berkata Zuhair, tsumma haddatsa kemudian menyampaikan siapa Jabir ibn Yazid yauman satu ketika bihaditsin dengan satu hadis. Faqala kemudian berkata siapa Faqala kemudian berkata Jabir, hadza minal khamsina alfan. Hadis ini termasuk dari yang 50.000 itu katanya. Ini salah satu tanda kebohongannya. Sebelumnya bilang 70.000, sekarang bilang 50.000. Katanya nggak pernah sampaikan. Ya, dan dikomentari itu nggak pernah disampaikan karena takut kepada orang-orang, takut ketahuan bahwa dia menyimpan kebohongan atas nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak pernah disampaikan. Qala wa haddatsani Ibrahim bin Khalid al-Yashkuri. Qala berkata siapa Ibrahim, sami'tu Abul Walid yaqulu, aku mendengar Abu Walid berkata, sami'tu aku mendengar Salam bin Abi Muti'in yaqulu, berkata siapa Salam ibn Abi Muti', sami'tu Jabiran, aku mendengar Jabir al-Ju'fiyya yaqulu, berkata siapa Jabir, indi khamsuna alfa hadithin, ialah di sisiku adapun 50.000 hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsani Salamatu bin Shabib qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri, sami'tu aku mendengar rajulan kepada seseorang, sa'ala yang bertanya siapa rajul Jabiron kepada Jabir, bertanya an qaulihi azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla. Apa firmannya? Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Falan abraha, maka tidak akan meninggalkan aku al arda kepada bumi ini, hatta sehingga ya'dana mengizinkan li kepadaku abi siapa bapakku, au yahkuma atau memutuskan Allahu siapa Allah li kepadaku, li untukku, wa huwa adapun Allah khairul hakimin sebaik zat yang menghakimi. Faqala Jabirun, kemudian berkata siapa Jabir, lam yaji ta'wilu hadhihi, tidak pernah datang apa takwil ayat ini. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah bercerita bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Jabir ibn Yazid al-Ju'fi tentang tafsir falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Lalu dijawab oleh Jabir, lam yaji ta'wilu hadhihi, ini enggak pernah ada takwilnya. Qala Sufyanu, kemudian Sufyan menanggapi, wa kadzaba, dan bohong siapa Jabir. Fakulna, kemudian kami mengatakan di Sufyana kepada Sufyan, wa ma arada bihada, wa ma adapun apa arada bermaksud siapa Jabir bihada dengan ini, wa ayya syai'in arada bihada, gitu kira-kira, kepada apa arada bermaksud siapa Jabir bihada dengan ini. Apa maksudnya Jabir kok bilang tidak ada takwilnya ini? Gitu kira-kira. Faqala, kemudian menjawab siapa Sufyan, innar rafidota, sesungguhnya orang-orang Rafidah, kemarin sudah dijelaskan Rafidah ya, firqatun min syiatil Kufah, satu kelompok pecahan dari orang-orang Syiah di Kufah yang membaiat Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemarin sudah dijelaskan ya. Mana tadi? Inna rafidata taqulu inna aliyan fis sahabi, sesungguhnya Sayyidina Ali fis sahabi itu ada di awan. Sayyidina Ali itu sampai sekarang itu masih hidup dan itu ada di awan. Fala nakhruju, maka kami tidak akan keluar, ma'aman kharaja min waladihi, bersama orang kharaja yang keluar siapa, man min waladihi, dari putranya Sayyidina Ali, hatta yunadi, sehingga memanggil munadin siapa orang yang memanggil, minas sama'i, dari langit,
Yuridu bermaksud siapa Jabir aliyan kepada Ali. Annahu sesungguhnya Sayyidina Ali yunadi memanggil Sayyidina Ali, ukhruju ma'a fulanin, keluarlah kamu ma'a fulanin bersama fulan, yaitu Imam Mahdi nanti. Yaqulu berkata Jabirun siapa Jabir, fadha ta'wilu hadhil ayati, maka ini adalah takwil dari ayat ini. Wa kadzaba, dan bohong siapa Jabir. Kira-kira kayak begini. Orang-orang Syiah Rafidhah itu meyakini bahwa Sayyidina Ali itu sampai sekarang masih hidup gitu kata. Dan Sayyidina Ali itu ada di awan. Nanti maksudnya fala nakhruju ma'aman kharaja min waladihi ay la nattabi'u ahadan min auladihi idza sara khalifatan. Kita tidak akan mengikuti siapapun dari putra-putranya Sayyidina Ali kalau sudah jadi khalifah, hatta yunadiya munadin minas sama, sampai Sayyidina Ali itu memanggil atau ada titah dari Sayyidina Ali, ukhruju ma'a fulan, keluarlah kamu bersama fulan, yaitu Imam Mahdi. Nah, baru ketika Imam Mahdi ini sudah datang, baru kita akan ikuti gitu kira-kira. Orang-orang Rafidhah ini kan sudah membaiat, kemarin sudah saya jelaskan, membaiat Zaid bin Ali. Kemudian ternyata Zaid ini ditinggalkan oleh orang-orang Rafidhah karena Zaid melarang orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah itu pengikutnya, untuk tidak mencela para sahabat. Malah nggak diterima pendapatnya Zaid ini, pimpinannya ini nggak diterima, ditinggalkan. Rafadu aitaroku Zaid bin Aliyin, begitu. Yaqulu berkata Jabirun, fadha ta'wilu hadhil ayat. Ini takwilnya. Bagaimana mentakwilnya? Ini begini. Falan abrahal arda. Kita tidak akan meninggalkan bumi ini hatta ya'dzana li abi. Abi ini maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hatta ya'dzana li abi maksudnya hatta yunadiya li munadin, yaitu Sayyidina Ali itu tadi, nida'u Ali itu maksudnya. Nah, itu menafsiri ayat ini dengan keyakinan mereka itu tadi, bahwa Sayyidina Ali ada di langit dan nanti akan turun ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang apa istilahnya, menyebar keburukan di muka bumi ini sudah bersih semuanya, sisa orang-orang taat, nggak ada orang-orang zalim, nggak ada orang-orang yang maksiat, isinya orang-orang bersih semuanya, baru Sayyidina Ali akan turun. Begitu kira-kira menurut keyakinan orang-orang Rafidhah ini. Tetapi Jabir itu bohong, kata Sufyan. Karena ada apa ayat ini fi ikhwati Yusufa, itu ada atau menceritakan tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Punya saya tulisannya begitu di sini. Alaihi salatu wassalam. Alaihimus salatu wassalam gitu. Falan abrahal arda, kami tidak akan meninggalkan al-arda pada tanah ini, maksudnya Misra ini kalau aslinya itu. Qala wa haddatsani Salamatu qala haddatsana Al-Humaydiyu qala haddatsana Sufyanu qala, berkata siapa Sufyan, sami'tu Jabiran, aku mendengar kepada Jabir, yuhadditsu, menyampaikan hadis, binahwin min salatina alf hadisin, sekitar 30.000 hadis. Ma'astahillu, aku tidak menghalalkan adzkura, kepada menyebutkan aku, min hadadi salatina alf hadis, syai'an, kepada sesuatu, wa annali kadza wa kadza, sesungguhnya ialah bagiku adapun begini. Kira-kira ya punya alasan lah kayak begitu ya. Alasannya ya karena Jabir bin Abdullah itu meyakini roj'ah itu tadi. Roj'ah yang kemarin disebutkan di cerita sebelumnya, itu tafsirannya ya ini. Meyakini roj'ah itu, meyakini bahwa Sayyidina Ali sekarang ada di langit dan nanti akan turun ketika seperti yang dijelaskan tadi itu. Itu roj'ah namanya. Qala Muslimun, berkata siapa Imam Muslim, wa sami'tu Aba Ghassan, aku mendengar Aba Ghassan, yaitu Muhammad bin Amrin war-Raziyah. Qala, berkata siapa
Aba Ghassan. Sa'altu Jarir bin Abdul Hamid, aku bertanya kepada Jarir ibni Abdul Hamid. Fakultu, kemudian berkata siapa aku, Al-Harithu ibnu Hasirata lakitahu. Uh, adapun Haris ibn Hasirata lakitahu, ialah menjumpai engkau kepada Haris. Apakah engkau pernah menjumpai Haris bin Hasirah? Qala, berkata siapa Jarir, na'am, iya, saya pernah berjumpa dengan dia. Huwa, ini membuang mubtada, syaikhun tawilus sukuti, adalah orang sepuh yang tawilus sukuti, lebih banyak diam, jarang ngomong. Tetapi yusirru ala amrin azimin, ngotot siapa syekh, yaitu Haris ibn Hasirah, ala amrin azimin, atas perkara besar, yaitu ya bohong tadi itu. Dia orangnya pendiam, tetapi sekali ngomong itu bohong dan ngotot pula gitu. Ngotot dengan kebohongannya itu. Qala wa haddatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi. Qala, berkata siapa Ahmad, haddatsani Abdurrahman bin Mahdiin an Hammad bin Zaidin. Qala, berkata siapa Hammad ibn Zaid, dzakara, menyebutkan Ayyub, siapa Ayyub, rajulan, akan seseorang, yauman, satu ketika. Satu ketika Ayyub menyebutkan atau menceritakan seseorang. Faqala, kemudian berkata siapa Ayyub, lam yakun bimustaqimil lisani, tidak ada siapa rajul, bimustaqimil lisani, adalah orang yang konsisten mulutnya. Maksudnya dia suka bohong gitu. Wa dzakara, dan menyebutkan Ayyub akhara, kepada rajul yang lain. Faqala, kemudian berkata siapa Ayyub, huwa, adapun akhar, yazidu fir raqmi, ialah suka menambah siapa akhar, fir raqmi ay fil kitabati, dia suka nambah tulisan. Kalau nyatat hadis, tulisan hadisnya itu suka ditambah-tambahin. Ya, ini menunjukkan bahwa al-jarhu kepada para muhaddits itu dibolehkan dan bukan termasuk ghibah, yang sering saya ulang-ulang itu sesuai dengan judul yang diberikan oleh para ulama di sebelumnya. Tetapi di kitab yang saya share itu tidak ada judulnya ya. Qala haddatsani Hajjaj bin Syair qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Zaidin qala, berkata siapa Hammad, qala Ayyub, berkata siapa Ayyub, inna li, sesungguhnya ialah bagiku, jaron, adapun tetangga. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Ayyub, min fadlihi, dari keutamaannya jar. Walau syahidah, andaikan bersaksi siapa jar, indi, untukku, ala tamrataini, atas dua korma, mara'aitu, aku tidak melihat, syahadatahu, kepada syahadahnya jar, jaizatan, ialah boleh, jaizatan, hale boleh. Jadi Ayyub ini punya tetangga, lalu diceritakan tetangganya, tapi bukan gosip, bukan gosip, bukan gibah gitu kira-kira. Ya termasuk al-jarhu juga ini. Dia punya tetangga, lalu disebutkan bahwa tetangganya itu orang baik, agamanya bagus, tetapi dia nggak bisa dipercaya karena yaitu tadi, tetap bahwa adalah kesolehan seseorang tidak cukup untuk meriwayatkan hadis kalau dia tidak dobtu, ya, tidak dobit, tidak punya hafalan kuat. Dobit itu ya ada dobitu sodrin, ada dobitu kitabin. Dobitu sodrin itu kuat, hafalannya benar-benar kuat. Kapanpun dia mau, dia bisa hadirkan. Bihaitsu yastahdhiruhu mata sya'ah, dia bisa menghadirkan itu hafalannya kapanpun dia mau. Nah, itu dobitu sodrin. Ada dobitu kitabin, dobit kitabnya, artinya dia mampu menjaga hadis-hadis yang dia tulis di dalam satu buku. Dia mampu itu jaga hadis-hadis yang dia tulis dari tahrif, dari pemalsuan dan seterusnya. Itu dobitu kitabin ya.
Kata Ayub, andaikan dia bersaksi atasku, maka persaksiannya itu tidak boleh. Ma ra'aitu syahadatahu jaizatan. Bersaksi atas 2 kurma, maka persaksiannya tidak boleh. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in wa Hajjaj bin Syairi. Qala, berkata siapa Muhammad dan Hajjaj, haddatsana Abdul Razzaq, menceritakan kepada kami siapa Abdul Razzaq. Qala, berkata siapa Abdul Razzaq, qala Ma'marun, ma ra'aitu Ayyuba, aku tidak pernah melihat kepada Ayyub, iktaba, hale menggibah siapa Ayub, ahadan kepada seorang pun, qattu sama sekali, illa Abdul Karimi, kecuali Abdul Karim. Saya tak lihat Ayub itu menggibahi seseorang kecuali Abdul Karim. Yakni Abdul Karim, yakni bermaksud siapa Abu Ayyub, Aba Umayyah. Abdul Karim Aba Umayyah. Fa innahu, sesungguhnya Ayub, dzakara menyebutkan Ayub kepada Abdul Karim. Faqala, kemudian berkata siapa Ayub rahimahullah, kana ghairu thiqatin, ada siapa Abdul Karim itu bukan orang yang terpercaya. Apa buktinya kok dia tidak disebut sebagai orang yang tak terpercaya? Laqad sa'alani, sungguh bertanya nih kepadaku, siapa Abdul Karim nih kepadaku, an hadithin, tentang suatu hadis, li Ikrimata, yang punyanya Ikrimah. Tsumma qala, kemudian, atau yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Abdul Karim, sami'tu Ikrimata, aku mendengar kepada Ikrimah. Padahal nanyanya kepada Ayub, kok dia sebutkan sami'tu Ikrimata. Sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama, dia tidak terpercaya karena begini ini, laqad sa'alani an haditsin Ikrimata, ini kan cuma 1 kali. Kata Imam Nawawi, ini enggak cukup dijadikan sebagai pedoman bahwa orang ini tidak terpercaya. Karena boleh jadi dia lupa kalau dia mendengar dari Ayub, boleh jadi kayak begitu. Tetapi ada korena lain, ada kaidah-kaidah lain yang bisa digunakan di dalam al-jarh wa ta'dil itu, yang bisa digunakan untuk memvonis bahwa orang ini adalah bukan orang yang terpercaya di dalam meriwayatkan hadis, begitu. Qala haddatsani Al-Fadl bin Sahlin, qala, berkata siapa Al-Fadl bin Sahlin, haddatsana Affan bin Muslimin, qala haddatsana Hammamun, qala, berkata siapa Hammam, qadima, datang, alaina, atasku, Abu Dawud al-A'ma, siapa Abu Dawud al-A'ma. Faja'ala yaqulu, kemudian mulai siapa Abu Dawud al-A'ma, yaqulu, ialah berkata Abu Dawud al-A'ma, haddatsana al-Barra'u, qala, berkata siapa Ibn Azib, qala, berkata siapa Abu Dawud al-A'ma, wa haddatsana Zaid bin Arqamah. Fadzakarna, kemudian menyebutkan siapa kami, menceritakan kami dari kepada hal itu, qudumu Abi Dawud alaina, thumma yaqulu haddatsana Al-Barra wa haddatsana Zaid bin Arqam. Kami ceritakan itu li Qatadah, kepada Qatadah. Faqala, kemudian berkata siapa Qatadah, kadzaba, bohong siapa Abu Dawud al-A'ma. Masami'a, tidak pernah mendengar siapa Abu Dawud al-A'ma, minhum, dari mereka, Al-Barra ibn Azib dan Zaid ibnu Arqam. Abu Dawud al-A'ma itu, kata Qatadah, tidak pernah mendengar hadis dari kedua orang itu. Innama, hanya saja, kana, ada siapa Abu Dawud al-A'ma, kana, ada dzalika, siapa itu Abu Dawud al-A'ma, sailan, itu orang yang meminta-minta, yatakaffafu an-nasa, minta-minta, yatakaffafu itu ayyas alun-nasa bikaffihi, meminta kepada orang-orang dengan tangannya, ya kayak pengemis itu loh. Abu Daud al-A'ma itu adalah seorang pengemis zamana ta'unil jarifi, di waktu ta'un jarif, ta'un yang mematikan, yang menghabiskan. Jarif itu maknanya ya al-mumit, yang mematikan. Ada penyakit. Kenapa disebut jarif? Likathrati man mata fihi minan nas, karena banyak orang mati ketika itu. Ya kalau sekarang yang baru-baru terjadi ya kayak corona gitu lah.
Kira-kira di waktu banyak penyakit, banyak virus, banyak orang yang mati, dia itu tukang minta-minta. Dia itu nggak pernah mendengar dari Al-Barra bin Azib dan Zaid ibn Arqam. Dia yaitu Abu Daud Al-A'ma ya. Qala wa haddatsani Hasan bin Ali Al-Hulwani. Qala berkata siapa Hasan bin Ali Al-Hulwani. Haddatsana Yazid bin Haruna. Qala akhbarana Hammamun. Qala berkata siapa Hammam dakhala sawan Abu Dawud, siapa Abu Dawud Al-A'ma ala Qatadah kepada Qatadah. Falamma qama maka tatkala berdiri siapa Qatadah. Falamma qama maka tatkala berdiri siapa Abu Dawud Al-A'ma. Qalu berkata siapa Annas, orang-orang berkata, inna hadza sesungguhnya ini Abu Dawud Al-A'ma yaz'umu menduga annahu bahwa sesungguhnya Abu Daud Al-A'ma, menduga siapa Abu Daud Al-A'ma annahu sesungguhnya Abu Daud Al-A'ma lakiya menjumpai Abu Daud Al-A'ma thamaniyata asyara badriyan, menjumpai kepada 18 orang yang terlibat di dalam perang Badar. Faqala kemudian berkata Qatadah tu siapa Qatadah, hadza adapun ini Abu Dawud Al-A'ma kana sa'ilan qablal jarifi, ialah pengemis sebelum datangnya virus Al-Jarif, zamana taunil jarif, maksudnya ya virus yang mematikan. La ya'ridu tidak konsen siapa Abu Dawud Al-A'ma fi syai'in pada sesuatu min hadza ay min 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 hadzal hadis, maksudnya la ya'tani bil hadis, dia tidak pernah konsentrasi di dalam mempelajari atau meriwayatkan hadis. Wala yatakallamu fihi, dan tak pernah bertanya, ay la ya'tani bi su'alil ulama, dia tak pernah bertanya fihi fi hadzal hadis. Dia itu tidak pernah konsen untuk mencari hadis, untuk meriwayatkan hadis. Dia juga tidak pernah konsen, layatani, tidak pernah perhatian untuk bertanya kepada para ulama soal hadis-hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah, dia cuma minta-minta. Fawallahi maka demi Allah, ma haddatsana, kata Qatadah, demi Allah ma haddatsana tidak menyampaikan hadis kepada kami. Al-Hasanu siapa Hasan an Badriyin dari orang yang terlibat perang Badar, musyafahatan secara langsung, ay bila wasitotin. Selama ini Al-Hasanul Basri, imam atau termasuk pembesar tabi'in yang keren itu, Sayyidut tabi'in itu, tidak pernah meriwayatkan hadis yang langsung dari salah seorang yang terlibat di dalam perang Badar. Tidak pernah. Padahal Al-Hasanul Basri ini orang keren, dia Sayyidut tabi'in. Gitu kira-kira. Kok ada Abu Daud Al-A'ma bilang berjumpa dengan 18 orang yang terlibat di dalam perang Badar dan meriwayatkan hadis? Tidak mungkin. Orang keren kayak Hasanul Basri aja nggak pernah gitu. Wala haddatsana, dan tak pula menceritakan kepada kami Sa'id bin Musayyib, siapa Sa'id bin Musayyib, an Badriyin dari orang yang terlibat di dalam perang Badar, musyafahatan secara langsung, illa an Sa'd bin Malikin, kecuali dari Sa'd bin Malik. Sa'd bin Malik ini sahabat terkenal, namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas, namanya Malik bin Uheb ya. Bapaknya Malik bin Uheb itu Sa'ad ibn Abi Waqqas ya, dia lebih dikenal dengan itu. Sa'id bin Musayyib pun sama. Beliau ini Sa'id bin Musayyib kata-kata dan tidak pernah meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dari Badri, orang yang terlibat di dalam perang Badar, kecuali hanya satu orang, yaitu Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'id bin Musayyib ini orang, iya, termasuk pembesar tabi'in juga, orang keren juga. Loh, kok ada Abu Dawud Al-A'ma ngaku berjumpa 18 orang yang terlibat di dalam perang Badar. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun an Raqabah
Anna Aba Ja'farin sesungguhnya Abu Ja'far al-Hashimiyah al-Madaniyah kana yada'u ahadithah. Abu Ja'far ini kerjaannya yada'u ahaditha, membuat-buat hadis, yaitu kalam haqqin, omongan benar, hadis, yaitu ditafsiri badalnya kalam haqqin, omongan benar, walaisa tetapi tidak ada apa ahadits min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarwiha, tetapi ada siapa Abu Ja'far al-Hashimi, yarwi meriwayatkan siapa Abu Ja'far al-Hashimiha kepada hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang disampaikan Abu Ja'far al-Hashimi itu omongan benar, bagus, penuh hikmah, semuanya benar. Cuma salahnya satu, dia menisbatkan omongan itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi tidak pernah bersabda itu. Dan Abu Ja'far ini hobinya ya begitu, membuat-buat omongan, tapi yang diomongkan itu benar, omongan hikmah, omongan berfaedah. Salahnya dia nisbatkan itu kepada baginda Nabi. Sering begitu, mungkin maksudnya baik, tetapi bawa-bawa Nabi, dikit-dikit kolan Nabi, dikit-dikit kolan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Padahal Nabi tidak pernah bersabda kayak begitu. Begitu, dia tidak percaya diri mungkin. Qala haddatsana al-Hasan al-Hulwani qala haddatsana, qala berkata siapa Hasan al-Hulwani, qala haddatsana Nu'aim bin Hammadin. Itu sama seperti orang yang dikit-dikit bawa nama kiai, dikit-dikit bawa nama kiai, padahal kiai tidak pernah dawuh begitu. Misalnya kalau di pesantren begitu, biasanya dikit-dikit dawuh kiai, ini kiai begini, ini kiai sudah dawuh kayak begini. Padahal kiai tidak pernah dawuh. Ya kenapa? Karena dia tidak percaya diri bahwa omongannya bisa dipegang orang. Nah, untuk menguatkan itu, dia bilang ini sudah dari kiai, ini dari kiai, padahal kiai tidak pernah dawuh seperti itu. Nah, ini sama seperti yang dilakukan Abu Ja'far al-Hashimi. Jadi tidak perkara baru, dikit-dikit bawa nama kiai, itu tidak perkara baru. Abu Ja'far al-Hashimi lebih dulu melakukan itu, bahkan lebih jahat lagi dengan membawa-bawa nama Nabi. Ini dari Nabi sudah omongan kayak begini, masa kamu nggak percaya? Nah, kira-kira kayak begitu. Tapi omongannya benar. Cuma dia tidak pede, takut omongannya itu ditolak mungkin sama orang, jadi dikit-dikit bawa nama Nabi begitu. Qala haddatsana Nu'aim bin Hammadin qala Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan qala wa haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Nu'aiman bin Hammadin qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Syu'bah an Yunus ibn Ubaidin qala berkata siapa Yunus, kana Amr bin Ubaidin, ada siapa Amr ibn Ubaid, yakdzibu fil hadithi, ialah sering bohong di dalam hadis. Amr bin Ubaid. Qala haddatsani Amr bin Aliin Abu Hafsin, yaitu Abu Hafs. Qala berkata siapa Abu Hafs, sami'tu Mu'adz bin Mu'adzin yaqulu, berkata siapa Mu'adz bin Mu'adz, qultu aku berkata li Auf bin Abi Jamilah, kepada Auf bin Abi Jamilah, inna Amr bin Ubaidin, sesungguhnya Amr ibn Ubaid, haddatsana Anil Hasani, dia menceritakan hadis kepada kami Anil Hasani dari Al Hasanul Basri. Apa itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang membawa alaina atas kami asilah akan pedang, falaysa minna, maka ia bukan bagian dariku gitu. Mana tadi lanjutannya? Qala, berkata siapa Auf ibn Abi Jamilah, kadzaba, bohong siapa Amr bin Ubaid, wallahi demi kadzaba, bohong wallahi demi Allah, Amrun, siapa Amr bin Ubaid maksudnya. Walakinnahu, akan tetapi Amr, aroda bermaksud Amr, ayyahuza, kepada memperoleh Amr kepada hadis riwayah, memperoleh atau mencampur, maknanya haza itu ya memperoleh, kepada riwayat, ila qaulihi, kepada perkataannya Amr ibn Ubaid al-Khabisi yang buruk. Jadi begini,
Tak jelaskan. Amr bin Ubaid ini dulunya Sunni. Amr bin Ubaid ini dulunya Sunni, muridnya Al-Hasanul Basri. Dia santrinya Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in itu. Tetapi setelah sekian lama dia nyantri kepada Al-Hasanul Basri, dia pindah guru kepada Wasil ibn Atta. Wasil bin Atta ini sama juga sesungguhnya muridnya Abul Hasan Al-Basri. Wasil bin Atta ini pendirinya Mu'tazilah namanya. Kira-kira pendirinya Mu'tazilah. Jadi Amr bin Ubaid ini kemudian diajak untuk ikut Wasil bin Atta. Jadi oleh Wasil bin Atta dibujuk untuk menjadi Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini punya keyakinan. Di antara keyakinannya itu al-manzilatu bainal manzilatain. Apa itu al-manzilatu bainal manzilatain? Jadi orang-orang mukmin yang melakukan maksiat itu dia gara-gara maksiatnya itu dia mukhalladuna finnar, termasuk dari orang-orang yang dikekalkan di neraka. Tetapi dia tidak bisa disebut sebagai orang mukmin, tapi juga nggak bisa disebut sebagai kafir. Lalu disebut apa? Disebut fasik. Jadi tetap disebut mukmin, tapi pakai embel-embel fasik. Dia tidak mukmin sebagaimana yang biasanya, tetapi dia juga tidak kafir. Dia tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Itu al-manzilah bainal manzilatain. Gampangnya begitu, kira-kira kayak begitu ya. Cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Qala wa haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, saya minta sama teman-teman, kemarin ada diminta saya dicat oleh salah satu peserta yang yang dicat nggak senonoh oleh salah satu peserta lain sama grup Sahih Muslim. Akhirnya saya minta kepada peserta itu untuk jadi admin sebentar dan mengeluarkannya, karena dia minta untuk dikeluarkan. Saya nggak tahu yang mana nyarinya. Ya saya mohon lah teman-teman, kita akan ngaji di sini, ngaji hadis pula, masa iya kayak begitu gitu kan. Saya ini sesungguhnya walaupun banyak nomor teman-teman itu di grup itu, saya nggak tahu siapa yang mendengarkan rekaman saya itu, nggak tahu. Saya nggak lihat-lihat, saya sudah habis kirim ya sudah, nggak lihat-lihat. Ada yang ngechat ya saya balas gitu, tapi saya nggak tahu siapa yang ngaji ke saya itu. Boleh jadi ya jauh lebih alim daripada saya, boleh jadi kayak begitu. Jadi saya mohon grup ini buat ngaji aja ya, buat ngaji aja. Nggak usah chat-chat nggak senonoh ke peserta yang lain, jangan. Ya kalau mau kenalan itu hak Anda, tapi ya jangan yang nggak senonoh. Kita kan ngaji hadis ini kan ya. Saya tidak pernah memanfaatkan peserta-peserta Sahih Muslim ini untuk minta uang, chat nggak senonoh, chat sembarangan, tidak pernah saya tidak pernah lihat hak ini, saya tidak pernah kayak begitu saya. Jadi mohon teman-teman jangan kayak begitu ya. Kita kan ngaji hadis ini, ngaji baik. Jadi jangan kayak begitu ya. Saya mohon sekali ya teman-teman. Kalau memang mau kayak begitu ya cari di grup yang lain aja, jangan cari di Sahih Muslim. Nggak apa-apa keluar, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang niatnya nggak ngaji, niatnya cuma mau cari korban, chat nggak senonoh, minta uang, keluar aja dari Sahih Muslim. Jangan ngaji, jangan jadikan pengajian grup Sahih Muslim ini sebagai ladang untuk mencari mangsa ya. Begitu ya teman-teman ya, saya mohon ya.
Saya mohon dengan sangat. Nggak, saya insya Allah saya ikhlas ngaji ini. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Saya nggak minta balasan, saya nggak minta ucapan terima kasih dari teman-teman. Yang penting buat saya bisa istiqomah ngaji. Kalau ndak ada halangan saya istiqomah ngaji. Urusan balasan itu biar Allah sajalah yang membalas saya. Biar Allah yang membalasnya, membalas kebaikan, dan apapun yang akan Allah balaskan kepada saya berupa kebaikan biar Allah saja. Insya Allah saya ikhlas. Oke, itu saja mungkin. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.